Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Baik, kali ini kita pembelajaran SKI kelas 12 semester 2 ini kita akan belajar bagaimana para umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Adapun bagaimana tujuan pembelajarannya kali ini kita diharapkan mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh Islam penggerak kebangkitan nasional beserta organisasi pendidikan. Yang kedua adalah mampu menyimpulkan para umat Islam terhadap kemerdekaan Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk makalah. Yang ketiga adalah mampu menyusun tulisan para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh Islam penggerak pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan. Yang kelima adalah mampu menilai keteladanan dari tokoh-tokoh penggerak kemerdekaan pembangunan nasional. Nah, adapun secara peta konsep bahwa peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah masa penjajahan dan kemerdekaan, dan yang kedua adalah masa pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan berarti setelah merdeka gitu ya. Umat Islam masih tetap berperan sampai hari ini. Adapun kaitan dengan masa penjajahan kita bisa dibagi dua lagi. Ada masa penjajahan, ada masa kebangkitan nasional, di mana kebangkitan nasional ini menjadi sabab musababnya majunya umat Islam di masa kebangkitan nasional. Kita ketahui dulu bahwa kemerdekaan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang harus dilewati. Ada proses panjang yang meski dilawan gitu, dimana pada waktu itu Indonesia dalam melawan penjajah ini jelas tidak lepas daripada peran umat Islam gitu. Sebagai contohnya adalah macam perang di Penegoro, ada perang Padri, ada perang Aceh gitu. Di masa kebangkitan nasional kita paham bahwa masa kebangkitan nasional ini kira-kira tahun 1908 sampai 1945. Ini ada macam organisasi-organisasi nasional itu, ada Budi Utomo, ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada NU gitu ya, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Ini tidak lain adalah dalam rangka menyusun bagaimana kemerdekaan itu akan tiba begitu ya. Ini adalah langkah-langkah mereka. Adapun setelah itu maka muncullah macam tokoh-tokoh Insinyur Soekarno, ada Muhammad Natsir, ada Wahid Hasyim dan lain-lainnya. Itu adalah peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kesininya lagi ada setelah pasca kemerdekaan ada Orde Lama, Orde Baru, bahkan kesininya ada Orde Reformasi. Maka muncullah tokoh-tokoh intelektual Muslim, ada berbagai macam karyanya ya. Nah, kalau secara singkat atau secara keseluruhan pada bab ini adalah di mana pada abad ke-15 itu, abad 15 Spanyol dan Portugis datang, kemudian disusul oleh Belanda. Mereka awalnya ini berniat untuk menjual mendagangkan rempah-rempah. Namun karena ingin menguasai berlebihan, maka menjajahlah mereka itu secara halus. Sampai-sampai perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan kita bisa dibagi dua. Yang pertama adalah tadi Bapak katakan ada masa penjajahan. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Masa penjajahan ini dilakukan oleh berbagai macam pejuang di daerah-daerah gitu.
di mana Belanda itu menerapkan politik Divide et Impera. Apa itu Divide et Impera? Divide et Impera itu adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Memecah belah itu. Jadi yang gede pasukan, yang gede perlawanannya dipecah-pecah gitu. Dan itu memang sampai hari ini bisa diterapkan juga oleh orang-orang yang berniat untuk menghancurkan Indonesia, kecil. Nah, dalam konteks lain, politik Divide et Impera ini atau politik pecah belah ini bisa juga mencegah kelompok-kelompok kecil yang akan menjadi kelompok besar yang lebih kuat. Divide et Impera bisa jadi bagi dua. Yang pertama, mengecilkan kelompok besar. Yang kedua, mencegah kelompok kecil menjadi kelompok yang lebih kuat atau yang lebih besar. Sehingga muncullah di Jawa ada Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo, kita akan mempelajari hari ini. Kemudian ada Tengku Umar di Aceh, ada Pangeran Antasari di Kalimantan gitu ya. Itu adalah mereka, beliau-beliau yang perlawanan di daerah-daerah yang sekiranya mampu mengusir para penjajah di bumi Indonesia. Maka pada waktu itu adanya kebangkitan nasional di mana para pemuda itu yang belajar ke luar negeri, yang ada di daerah Timur Tengah atau di daerah Barat ini harus mampu mengobarkan semangat nasionalismenya gitu. Ketika kembali ke Indonesia, maka muncullah kesadaran itu. Adanya yang sifat kedaerahan, ada perang Padri gitu ya. Tadi ada perang di Penogoro, ada perang Aceh. Meskipun mereka itu tidak begitu efektif dalam mengusir para penjajah. Setelah itu ada kebangkitan nasional, adanya HOS Cokro Aminoto, kemudian ada Haji Agus Salim. Ini kebangkitan nasional ini. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu kesininya lagi ada intelektual muslim, ada Habibie, ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ada Profesor Hamka dari tokoh Muhammadiyahnya gitu. Banyak sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama untuk pejuang umat Islam di masa penjajahan itu kita akan bahas Pangeran Diponegoro. Sebelum Bapak menguraikan lebih lanjut, lebih lengkap lagi, marilah kalian dengarkan video berikut ini. Diponegoro. Pangeran Harya Dipanegara atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan nasional Indonesia. Beliau juga dikenal karena kepemimpinannya pada Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830 melawan penjajahan Belanda. Perang ini memang hanya berlangsung 5 tahun, tetapi perang ini tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Sosok Diponegoro juga sangat merakyat dan religius. Beliau juga menolak keinginan ayahnya untuk mengangkatnya menjadi raja, serta menolak untuk tinggal di keraton dan lebih memilih tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal eyang buyut putrinya. Bicara tentang Pangeran Diponegoro tidak lepas dari perang yang sangat terkenal hingga kini, yaitu Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Perang ini berawal ketika pihak penjajah Belanda memasang patok untuk membuat jalan di tanah milik leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Saat itu beliau memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan membebani pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat.
dan perang yang saat ini dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa pun dimulai. Perang ini memang hanya berlangsung 5 tahun, tetapi selama perang ini berlangsung, kerugian di pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20 juta gulden. Ini adalah jumlah yang fantastis pada masa itu. Selain itu, perang ini adalah perang terbuka dan pihak Belanda mengerahkan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak zaman Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Bisa dibayangkan betapa sengitnya perang ini, hingga apabila suatu wilayah dapat dikuasai pihak Belanda pada siang hari, maka pada malam hari akan direbut kembali oleh pihak Diponegoro. Dan begitu seterusnya. Belanda pun mengadakan sayembara dengan menghadiahkan 50.000 gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Dengan menggunakan cara-cara yang licik, akhirnya pihak Belanda pun berhasil menangkap Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Beliau pun diasingkan dan ditawan di Manado sejak saat itu, tepatnya di Benteng Amsterdam. Lalu pada tahun 1834 beliau dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar. Dan pada tanggal 8 Januari 1855, sang Pangeran Diponegoro pun wafat, lalu dimakamkan di Makassar. Tepatnya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, sekitar 4 km sebelah utara pusat kota Makassar. Nah, itulah riwayat singkat. Marilah kita ulas satu persatu. Sekali lagi, siapakah beliau? Pangeran Diponegoro. Beliau itu adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahirnya kapan beliau? Lahirnya itu pada tanggal 11 November 1785 atau 1785 di Yogyakarta. Nama kecilnya, nama lahirnya Mas Mustahar. Ibunya siapa? Ibunya adalah Raden Ajeng Mangkarawati, di mana beliau itu adalah keturunan Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senapati mendirikan kerajaan Mataram. Masa kecilnya bagaimana beliau? Masa kecilnya Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Kalau tadi nama lahir, kalau sekarang nama kecilnya dirubah lagi. Sejak kecil dididik oleh neneknya. Siapa neneknya itu? Kanjeng Ratu Ageng di Tegal Rejo. Tadi dikatakan ya, beliau terkenal amat soleh. Beliau selalu berusaha memperdalam soal agama. Wah, Pangeran Diponegoro memang religi, soleh gitu ya. Untuk memperkuat keimanannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak orang tertarik oleh kepribadiannya. Wah, luar biasa emang ya. Sebagai orang yang sangat soleh, beliau tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Terdesak oleh keadaan, maka beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat. Nah, ini kehidupan keagamaannya sangat merakyat sekali beliau. Tidak sampai tadi dikatakan tidak mau menduduki di sana di kesultanan ya. Tidak. Sangat agamawis dan merakyat gitu. Sehingga ia tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal eyang buyut putrinya Permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I. Siapa itu? Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo daripada di keraton. Luar biasa ya. Nah, ini secara umum biografi Pangeran Diponegoro. Berikutnya, nah kita uraikan bagaimana perang Diponegoro sampai beliau wafatnya. Yang pertama adalah pemberontakan terhadap keraton, di mana ini diawali pemberontakan itu sejak kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V sekitar tahun 1822 gitu ya. Ketika itu Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun pemerintahannya gitu. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih dan Nurja di bawah penguasaan presiden. Luar biasa, ini malah dipegang
oleh Patih Danureja, bahkan di pengawasan residen Belanda lah gitu ya. Pangeran Diponegoro yang bermaksud yang menyadari bahwa maksud dan tujuan siasat Belanda itu menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali sultan bertentangan dengan aturan-aturan agama, sehingga ia menolak pengangkatan tersebut oleh residen Belanda. Jadi artinya bahwa beliau Pangeran Diponegoro tidak mau adanya pengawasan residen itu, tidak mau. Bahkan ya residen itu diangkat oleh dari pengawasan Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujuinya. Maksudnya adalah diwakilkan oleh Patih Danureja lalu diawasi oleh residen, tidak mau gitu ya. Nah, maka Pangeran Diponegoro ini perang Diponegoro ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, kira-kira 5 tahun ya. Awalnya kenapa Belanda itu memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegal Rejo. Saat itu memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat gitu ya. Gitu. Dimana ya mereka sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembayaran pajak, ada pajaknya. Oleh karena itu, maka Diponegoro menentang secara terbuka. Ternyata tantangan atau istilahnya menentangnya Diponegoro terhadap Belanda dengan adanya pembayaran pajak itu ada simpati dari dukungan rakyat. Artinya rakyat merasa simpati, wah ini sama ini dengan saya gitu. Nah, maka pada waktu itu atas saran Mangkubumi, pamannya Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo gitu ya. Nah, pada waktu itu Diponegoro membuat markas. Nah, disebutlah dengan guanya adalah Gua Selarong gitu. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil. Perang sabil nih, perlawanan terhadap kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikorbankan oleh Diponegoro ternyata membawa pengaruh ke daerah Pacitan. Ini daerahnya siapa? SBY ya. Daerah Pacitan dan Kedu. Nah, salah satunya adalah dukungan tokoh agama dari di Surakarta. Siapa itu? Kiai Mojo. Ya. Ini membuat perang sabila terjadi. Apa ini bagaimana ini? Diponegoro yang perang sabil harusnya nggak ada dulu. Menantang, membuat markas, lalu terjadilah perang sabil. Kiai Mojo bergabung karena mendukung gitu ya. Ibunya Kiai Mojo itu adalah Mursilah, saudara perempuan dari Sultan Hamengkubuwono III. Sebetulnya ini masih satu nasab, masih satu keturunan ya. Nah, maka terjadilah pada tahun 1825 sampai 1826 ini kemenangan di pihak Diponegoro, 2 tahun lah kira-kira begitu. Kenapa pertempurannya menang? 3 penyebab menangnya itu, yang pertama adalah karena semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi. Semangat. Yang kedua, siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi. Itu penyebab kedua. Yang ketiga adalah sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka perang Padri. Nah, jadi artinya bahwa Belandanya terbagi lah gitu ya. Maka karena 3 sebab itu, ketika Belanda meminta perdamaian kepada Diponegoro, maka Diponegoro menolaknya. Perdamaian ditolak oleh Diponegoro. Kira-kira pada tahun 1829 ini Belanda menilai perlawanan Diponegoro itu sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya maka Belanda pada waktu itu menggelar siasat untuk menumpas menghentikan perlawanan Diponegoro.
Pangeran itu pada 1829 Pangeran Mangkubumi dan Alibasya Sentot Prawirodirjo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Ini pada 1825 ini sudah Pangeran Mangkubumi dan Alibasa ini menyerahkan diri saja, kalahlah 1829-nya. Sampai tahun 1829 kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur. Aduh, banyak sekali 200.000 ya. 1.000 aja sudah banyak nih, 200.000 gugur. Makanya ya tadi menyerahkan diri lah gitu. Saking kondisinya yang semakin terdesak dan mulai kedudukan yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan dengan Belanda itu. Dengan berbagai alasan, maka ternyata Pangeran Diponegoro ditangkap pada waktu itu di tempat perundingan. Diponegoro dibawa ke Manado dan pada tahun 1839 dipindahkan ke Makassar sampai beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Yang pada akhirnya beliau dimakamkan di sana. Hingga kini banyak sekali penziarah yang datang ke makam beliau. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afan. Lanjutnya dengan berbagai macam perlawanan pahlawan lah yang menjadi gelar beliau, sehingga beliau sampai-sampai dihargai oleh dihargai oleh masyarakat kita, sampai ada dijadikannya jalan Diponegoro gitu ya. Ada Universitas Diponegoro, Undip gitu ya. Lanjut ada stadionnya, ada stadion Diponegoro, ada sampai nama Kodam gitu. Pangeran Diponegoro sampai diberikannya gelar pahlawan, sehingga pada waktu itu gelar pahlawan dibacakan oleh atau dianugerahkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 8 Januari 1955. Kira-kira haul nasional memperingati wafatnya Pangeran Diponegoro 100 tahun. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Diponegoro pada tanggal 6 November 1973. Kalau haul nasional dilakukan pada tanggal 8 Januari 1955, kalau penghargaan pemberian pahlawan nasional diberikan pada tanggal 6 November 1973 melalui keputusan Presiden nomor 87 TK garis miring 1973. Itulah kira-kira sedikit ulasan penting daripada Pangeran Diponegoro yang diharapkan mampu meneladani perjuangannya, isilah kemerdekaan gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya Nana Misnara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.